Yo, what is up guys? I hope you guys are having a great day and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini gua bakal ngebahas tentang structure range, oke? Jadi range daripada suatu structure yang udah terbentuk, oke? Dan kalau kalian pernah lihat video analisa gua atau trade breakdown, ya kalian kemungkinan besar kalian bakal notice kalau gua ini pakai suatu hal yang namanya atau yang gua tandain sebagai protected high dan protected low. Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas protected high dan protected low ini dan range daripada structure ini, oke? Karena basically ya protected high dan protected low ini tuh cuman tanda aja daripada range tersebut, oke? Dan di sini gue yakin kalau kalian ini udah tahu ya, udah tahu tentang bullish dan bearish structure. Mungkin nggak sedalam konsep smart money, tapi gue yakin kalian udah tahu kalau si structure ini, ya, kalau si structure ini itu terbentuk kalau bearish, ya, kalau bearish structure, dia punya low, high, lower high, dan seterusnya. Oke? Dan kalau bullish, sebaliknya, dia punya high, punya low, punya higher high, punya higher low, dan seterusnya. Jadi gue yakin kalau kalian ini tuh udah tahu lah tentang, seenggaknya tentang gimana caranya untuk menandai structure. Atau mendefinisikan bahwa structure itu bullish atau bearish. Oke? However, yang gue yakin, dimana kemungkinan besar ya, gue yakin kalau kemungkinan besar atau sebagian besar dari kalian ini nggak ngerti ini dasar daripada bearish atau bullish structure itu gimana. Dalam artian, nih oke, kalian lihat price action kayak begini, oke, lu tahu. Kalian tahu kalau ini tuh bearish structure. Cuman, apakah kalian tahu apa yang terjadi di dalam bearish structure ini? Jadi si bearish structure ini bisa terbentuk itu karena apa gitu. Nah, jadi let's say kita ngomong bearish structure, ya. Let's say kita ngomong tentang bearish structure di mana dia punya low, high, lower high, lower low. Nah, jadi dasar atau inti daripada bearish structure ini maupun bullish ya sebenarnya, cuman di contoh ini kita bakal pakai bearish structure. Oke. Jadi inti daripada si bearish structure ini terbentuk itu adalah karena si institusi ini memang ingin mendapatkan profit daripada pergerakan harga yang menuju ke bawah. Oke? Dan kalau kalian nggak tahu, si institusi ini, ya, si institusi ini itu menggerakkan market. Oke? Jadi, institusi-institusi gede ini itu bisa menggerakkan market karena mereka ini punya dana yang banyak banget. Oke? Jadi, dia ini atau si institusi ini selalu menggerakkan market ini untuk melikuidasi orang-orang. Ya. Which means apa? Di setiap saat si institusi ini harus nge-buy dan nge-sell secara terus-menerus. Dan kalau kita ngomong masalah bearish structure, oke? Kalau kita ngomong tentang bearish structure, jadi si institusi di lower time frame nih, bukan hanya di lower time frame ya, tapi di setiap time frame, si institusi ini tuh pasti nge-buy dan nge-sell secara terus-menerus. Oke? Nge-buy nge-sell secara terus-menerus untuk apa? Ngebuat liquidity dan ngambil liquidity tersebut. Oke? Nah,
However, si bearish structure ini terbentuk tuh karena overall lot size atau overall dana daripada si institusi ini itu memang ditujukan untuk bearish. Jadi overall lot size yang digunakan, jadi si institusi ini kan nge-buy nge-sell secara terus-menerus, ya. Tapi kalau kita akumulasikan semua lot size daripada yang si institusi ini gunakan, buy order sama sell order si institusi ini tuh lebih gede sell ordernya. Nah, maka dari itu terbentuklah bearish structure. Oke? Dan gini ya. However, oke, tetapi yang gua jelasin di sini itu adalah cuman satu time frame doang nih. Oke? Cuman satu time frame doang. Sedangkan di sini kita punya banyak banget time frame di mana kalian ini harus ngerti tentang kebiasaan fraktal di dalam market ini. Oke? Jadi ketika kalian melihat satu time frame begini, misalkan nih weekly time frame, kalian lihat bearish begini. Oke? Nah, di time frame daily atau 4-hour time frame belum tentu market structure-nya itu bearish. Oke? However, di weekly time frame dia bearish. Ya. Nah, disinilah kalian itu harus mengerti apa yang gua maksud tentang fraktal, oke, atau kebiasaan yang market ini ulang secara terus-menerus atau si institusi ini, oke, dimana sebenarnya kalau untuk pembahasan masalah fraktal gue masih belum waktunya ya, gue rasa ini masih memang belum waktunya untuk ngerilis di public YouTube, atau bahkan gue nggak bakal ngerilis di public YouTube sama sekali. Jadi memang ada beberapa materi yang gue simpen untuk private mentorship Manifest Forever. Jadi di situ gue ngebahas structure ini terbentuk itu gimana, bener-bener ada beberapa video supply and demand gimana, dan penjelasan tentang fraktal itu sendiri dan gimana caranya untuk entry berdasarkan fraktal tersebut. Nah, oh, and by the way, ya, untuk kalian yang udah nonton sejauh ini tuh masih ada promo ya kalau nggak salah. Ini, oh, nggak ada batasan waktu, gue lupa. Nah, jadi ini masih ada promo untuk si Manifest Forever Mentorship, di mana promo ini tuh untuk 15 member pertama, ya, kalian ini hanya perlu membayar 50%. Dalam artian, ya, kalian dapat diskon 50% gitu. Jadi dari 2 juta, kalian tinggal bayar 1 juta dalam 1 bulan. However, ini untuk bulan pertama, atau gue buat setiap bulan aja ya untuk 15 member. Ya, nggak tahu sih, ntar gue announce lah pasti. Cuman yang pasti ketika kalian join, untuk 15 member pertama yang join, untuk bulan pertama, gue pastiin kalian bakal cuman bayar 1 juta doang. Oke? Dan untuk keputusannya bahwa kalian bakal bayar berapa, atau kalian, dalam artian gini, ketika kalian join, kalian bayar 1 juta nih untuk bulan pertama. Nah, gue ini sempat kepikiran untuk 15 member pertama ini, untuk bulan selanjutnya itu dia cuman memang bayar 1 juta per bulan. Cuman gue nggak tahu, gue bakal announce nanti. Yang pasti ketika kalian join untuk 15 member pertama ini, kalian di bulan pertama bakal bayar 1 juta aja. Oke? Dan, oh ya, udah ada member di Manifest Forever Mentorship. Jadi ketika gue off dari Discord grup tersebut, ya, of course gue manusia, gue nggak bisa 24 jam mantengin Discord terus dan ngebales kalian secara fast respon terus. Jadi ketika gue
nggak ngerespon, kalian bisa sharing-sharing sama member yang ada di Manifest Forever Mentorship. Dan karena gue nge-announce ini, of course, masih ada slot ya. Jadi, ya untuk persyaratannya nanti gue link videonya di deskripsi. Jadi, di video itu kalian harus nge-screenshot atau gimana lah, terus nanti kalian kirim ke admin gitu. Persyaratannya, jadi kalian tonton video itu aja sampai habis supaya tahu persyaratannya, oke? Oke, lanjut. Nah, jadi ya, protected high dan protected low ini terbentuk karena si institusi ini sell ordernya itu masih ada di sini, yang terakhir. Dalam artian ketika si institusi ini nge-sell, nge-buy, nge-sell, nge-buy, nge-sell, nge-buy, nge-sell, nge-buy, sell order yang ada di sini itu, ya, ini udah dimitigasi sama pergerakan harga yang ini. Oke, udah dimitigasi, which means apa? Ketika harga ini udah nge-break low ini, ya, ketika harga udah nge-break low ini, karena ini bearish, ya, ketika harga udah ngebuat lower low, si harga ini nggak ada kepentingan lagi. Si institusi ini udah nggak ada kepentingan lagi nih. Misalkan kalian di sini punya supply zone, oke? Pergerakan harga kayak gini nih. Pergerakan harga kayak gini, sekarang di sini ya misalkan. Terus kalian di sini punya supply zone. Nah, supply zone ini tuh udah nggak penting lagi, oke? Karena apa? Karena si institusi kemungkinan besar udah ngemitigasi sell order atau buy order mereka untuk melikuidasi orang-orang. Ini udah dimitigasi dengan pergerakan harga yang ini. Jadi si institusi ini kan let's say begini. Nah, di sini dia ngebuat liquidity. Setelah itu si institusi nge-buy nih, kenceng banget. Nge-buy kenceng banget untuk apa? Untuk melikuidasi orang-orang. Setelah itu si institusi ini nge-sell lebih kenceng lagi. Oke? Dan itulah mengapa si price action ini terjadi. Nah, jadi si buy order ini ya, ketika harga ini menuju ke bawah atau terjun ke bawah, of course buy order si institusi yang ada di sini ya, itu kan otomatis minus banyak banget nih. Oke? Minus banyak banget. Dalam artian apa? Si institusi ini perlu memitigasi atau nge-close order buy mereka yang ada di sini supaya seenggaknya break even. Makanya itu, ya, maka dari itu price action yang ada di sini itu terbentuk. Oke? Price action yang ada di sini itu terbentuk karena si institusi ini perlu memitigasi buy order mereka yang minus. Oke? Jadi let's say harga udah sampai sini dan kalian misalkan punya supply zone di sini. Ini udah nggak penting lagi gitu karena buy order terakhir daripada si institusi itu kemungkinan besar udah ada di sini. Oke? Nah, jadi di lower time frame si institusi ini nge-buy kenceng banget, setelah itu nge-sell. Oke? Di mana di sini si institusi ini meninggalkan buy order mereka yang minus. Oke? Dan buy order yang sebelumnya ini udah nggak penting lagi. Karena udah dimitigasi dengan apa? Dengan price action yang ada di sini. Oke? Dan itulah mengapa atau itulah alasan ya si protected high dan protected low ini terbentuk. Oke? Nah, jadi ketika harga ini di sini, oke, ketika harga ini di sini ya, let's say sekarang protected high kalian ya, karena ini bearish, of course namanya protected high, dan kalau bullish dia itu protected low. Oke. Jadi protected high kalian adalah terakhir itu di sini. Oke. Jadi ini protected high kalian. Dan apabila kalian misalkan nih kalian udah ngerti supply and demand zone, cuman kalian nggak ngerti structure atau konsep protected high atau protected low. Terus kalian punya supply zone nih di sini. Ya ini udah gak penting lagi gitu. Karena ya udah
overall supply zone di sini itu kemungkinan besar udah dimitigasi dengan pergerakan harga yang ada di sini, gitu. Dan apabila harga ini ke atas dan menembus protected high kalian, ya, ini kemungkinan besar si institusi ini memang udah ready atau udah siap untuk nge-switch dari bearish structure ke apa? Ke bullish structure. Oke? Dan itulah mengapa protected high atau protected low ini dibentuk. Untuk apa? Untuk menghindari salah satunya, untuk menghindari supply zone atau demand zone yang nggak guna ini. Oke? Karena kebanyakan, dan gua pribadi ya, kebanyakan orang yang belajar SMC, dan gua pribadi, oke, ketika gua nggak ngerti konsep ini, atau ilmu protected high dan low ini, gua ini ngegambar supply zone atau demand zone itu banyak banget. Di sinilah supply zone gua. Dan gua itu nggak sadar kalau bahwa structure itu sebenarnya udah nge-shift bullish, dan supply zone yang ada di sini itu nggak ada kepentingan sama sekali, gitu, nggak ada gunanya sama sekali, gitu. Jadi ketika structure ini udah bullish, gua malah pengen nge-sell. Gue malah nunggu konfirmasi untuk nge-sell. Dan ketika gue dapet konfirmasi untuk nge-sell pun, gue ini kelikuidasi lagi. Karena sebetulnya si harga ini udah nge-switch dari bearish structure ke bullish structure. Gitu. Nah, jadi gunanya untuk protected high dan low ini untuk nandain supaya kalian ini, untuk membantu kalian ya, untuk membantu kalian supaya nggak nandain supply zone yang nggak guna begini. Oke? Karena gue pribadi juga sering nih dulu begini. Gue misalkan punya supply zone nih di sini. Gue pengen nge-sell nih di sini. Bahkan gue udah sempet nge-sell sering kali ya. Gue dapet konfirmasi di supply zone ini, gue nge-sell, setelah itu gue kelikuidasi. Karena gue nggak sadar bahwa sebenarnya si bearish structure ini udah nge-switch ke bullish structure. Oke? Dan ini adalah overall akumulasi. Kalau untuk Wyckoff ya. Overall akumulasi atau akumulasi ulang dan bukan distribusi. Oke? So, ya itu untuk bearish. Ini contohnya bearish aja ya. Atau karena ini berapa menit cuy? 17 menit, bagus. Lama banget ini nanti kalau gue nyontohin bullish example-nya. Jadi ya kalau bullish ya sama aja sebaliknya. Oke? Kalian beranggapan aja bahwa ini bullish, setelah itu nge-switch bearish. Oke? Sekarang kita bakal langsung terjun ke contoh real chart-nya aja. Oke? Apa ya? Replay mana? Oke. Let's say kita replay ke sini. Oke. Kita replay ke sini, kita lihat si structure daripada si weekly time frame daripada GU ini. Oke, masih nge-record. Oke, aman. Gue akhir-akhir ini agak punya trust issue anjing sama ini. OBS. Kadang tengah jalan berhenti sendiri recordnya, tai. Nah, oke. Seperti yang kalian lihat, of course, weekly time frame sangat bearish. Oke. Dan ketika bearish begini, kita ini menandain high ini sebagai protected high kita. Oke. Sebagai protected high. Dan kita ini sangat valid untuk mencari sell, ya. Sangat valid untuk oh, by the way, ya. Range daripada si protected high dan low ini adalah dari high ini dan low ini. Jadi ketika harga ini udah mentok, setelah hitung retrace, oke, low ini itu menjadi liquidity kalian atau target kalian selanjutnya. Oke, karena kemungkinan besar si institusi ini memang ingin membentuk leg baru. Oke, karena of course ya, bearish structure. Setelah itu ketika dia nge-retrace,
ekspektasi kita selanjutnya adalah bahwa si bearish structure ini bakalan ngehold atau ngebuat leg baru lagi. Oke, kan sebelumnya begini nih. Sebelumnya begini. Nah, ketika price action kayak gini, oke, misalkan protected high kita, sorry, gue ini belum minum anjing, tenggorokan gue kering. Oke, dan misalkan protected high kita ada di atas itu, ya, jadi range kita itu dari protected high ini ke target ini, dimana gue sering sebut sebagai structural liquidity. Oke, dan ketika bearish structure kayak gini, of course ekspektasi kita dan ekspektasinya atau yang akan institusi lakukan adalah kemungkinan besar ya, mereka ini bakal ngebuat leg baru lagi atau low baru lagi. Karena untuk apa? Karena untuk melanjutkan bearish structure-nya. Oke, jadi ekspektasi kita bakal nembus low ini seenggaknya, oke? Dan ngebuat low yang lebih low daripada low ini. Oke, karena bearish structure, which means dia ngebuat lower low baru. Oke. Nah, jadi ini adalah range kita. Oke. Liquidity biasanya gue sebut sebagai structural liquidity. Karena apa? Karena of course kemungkinan besar dia bakal ngikutin structure atau ngelanjutin structure bearishnya untuk di contoh ini. Oke, jadi kita tunggu nih. Kita tunggu. Dan apabila ya protected high ini ketembus, kemungkinan besar yang akan terjadi adalah si harga ini bakal ngelanjutin bullish structure-nya. Oke. Nah, oke. Jadi protected high-nya ketembus seperti yang kalian lihat. Oke. Protected high ketembus dan sekarang ketika terjadi hal kayak gini ya, apa yang kita cari selanjutnya adalah leg mana nih yang bertanggung jawab atas break of structure-nya protected high ini. Oke. Kalau kita lihat ya, mungkin kalian bakal let's say bakal ngomong ini sebagai protected low-nya. Karena dari bearish, of course, dari bearish structure kita nge-switch ke bullish structure. Maka dari itu protected low, of course. Nah, mungkin kalian bakal ngomong ini. Oke. However, gue sendiri pribadi bakal pakai leg ini. Karena untuk gue pribadi, ya, gue bakal pakai retracement seperti ini sebagai structure. Oke. Dan untuk di Manifest Forever Mentorship, gue ada ngebahas tentang mana nih leg kayak gini tuh bisa dianggap sebagai structure atau enggak. Oke, jadi ada beberapa model, yaitu yang kayak gini, kayak leg kayak gitu, dimana of course itu adalah structure, ada yang kecil banget, ada yang sedengan, dan gimana kita bisa memanfaatkannya. Itu gue bahas di Manifest Forever Mentorship. Oke, nah jadi untuk kali ini gue bakal pakai si leg ini sebagai protected low gue. Which means apa? Gue bisa nge-expect buy di area manapun ketika harga ini nge-retrace ya untuk lanjut ke atas. Oke. Nah, coba kita play. Masih belum ngebuat leg baru, which means protected low kita masih ada di situ. Oke, dan setelah itu harga tembus nggak ini? Harga tembus sedikit, however untuk preferensi gue nggak include wick sebagai break of structure. Jadi protected low gue masih itu, kita tunggu aja apakah break atau enggak ya. Dan itu masih gue tunggu. Ketika harga ini ngebreak di candlestick ini, oke, bullish structure kita ini ke break. Which means apa sekarang? Which means high ini, leg ini adalah leg yang bertanggung jawab atas break of structure-nya atau invalidasi structure daripada si protected low kita sebelumnya. Oke, dan ketika protected low ini udah ke break,
which means apa? Bullish structure kita, oke, ini udah ke break nih ke bawah. Which means sekarang apa? Which means sekarang kita nge-expect untuk harga ini bakal nge-retrace ke suatu area di mana dia nggak bakal tembus protected high kita dan ngelanjutin untuk membuat leg baru. Oke? Nah, karena of course kita nge-expect si bearish structure ini bakal lanjut. Oke? Nah, oke, kita play aja, kita play aja, kita play aja. Dan lagi, ketika harga ini udah lumayan nge-retrace seperti ini, ya, bahkan di candle ini, coba kita ulangi. Bahkan di candle ini, ketika candlestick ini terbentuk, ya, kalian bisa nandain low ini sebagai structural liquidity kalian. Oke? Jadi seperti ini, structural, seperti ini lagi. Kok gue ngomong nggak kayak gue banget ya, biasanya gue santai banget gitu. Cuman ya oke lah, mungkin karena udah pagi kali ya, gue gak ngantuk anjing. Oke, nah jadi kalian bisa pakai low ini sebagai structural liquidity ketika harga ini sudah lumayan nge-retrace seperti ini. Oke, dan kalian punya apa? Kalian punya protected high ini, which means apa? Kalian bisa nge-expect sell di area manapun, oke, selama si protected high ini nggak ketembus, atau selama harga ini masih ada di bawah protected high ini. Oke, karena tujuan selanjutnya daripada si ekspektasi kita ini adalah bahwa si structure bearish ini bakal lanjut. Oke. Nah, oke, kita play lagi. Kita tunggu. Gua ngepot dulu ya sambil nunggu ini. Dan seperti yang kalian lihat di sini. Oke. Kalian punya protected high, kalian punya structural liquidity, ya. Setelah itu, apabila kalian nge-expect sell di demand zone, supply zone ini, kalau kalian ngerti supply zone, di mana supply and demand zone nggak bakal gue bahas di video ini dulu, of course, untuk nantinya, ya. Ketika kalian nge-expect untuk nge-sell di sini, ya, atau dimanapun, misalkan kalian nge-short di range Fibonacci 61,8 atau apalah, dan kalian punya stop loss di high ini let's say aja ya, perumpamaan aja nih, gampangan aja, oke. Nah, setelah itu target kalian adalah paling low ini, di mana structural liquidity ini ada, dan ketika kalian ke trigger entry kalian, bisa kalian lihat structure ini atau konsep ini played out dengan perfect. Oke? Ya, nggak ada yang perfect sih. Sorry. Nggak ada yang perfect, bro. Oke? Nah, ketika structural low ini, structural liquidity ini ke break, apa yang kalian tunggu selanjutnya adalah untuk si harga ini nge-retrace sedikit ke atas. Oke? Oke, nah, seperti ini. Oke, nah, ketika harga lumayan nge-retrace seperti itu, ya, kalian bisa mindahin structural liquidity ini ke low itu, dan protected high kalian di mana? Protected high kalian di sini. Untuk nge-expect apa? Bahwa si harga ini bisa nge-retrace ke area manapun selama si harga ini masih ada di bawah protected high dan bakal nembus structural liquidity. Oke? Dan apa yang terjadi adalah boom, dia nembus ke bawah. Oke, which means sekarang apa? Si harga masih belum nge-retrace dengan baik nih. Ya, structural liquidity kalian ini masih belum tahu di mana. However, yang jelas structural liquidity kalian yang sebelumnya udah ketembus nih ke bawah. Nah, jadi protected high kalian ini udah bisa pindah ke leg yang bertanggung jawab atas break off structure-nya harga ke bawah. Oke? Nah, untuk structural liquidity-nya masih kita lihat dulu. Nah, ketika harga udah nge-retrace kayak gitu, nah, kan gue nggak nge-stopnya, nggak pas anjing.
Oke, nah ketika harga ini udah bisa nge-retrace kayak gitu, kalian bisa mindahin structural liquidity kalian ke area yang paling low. Nah, setelah itu apa? Kalian bisa nge-expect sell di area manapun selama itu masih ada di bawah protected high ini. Oke? Karena of course, ekspektasi kita selanjutnya adalah bahwa si harga ini bakal ngelanjutin bearish structure-nya. Oke? Nah, kita play. Gue rasa setelah ini cukup ya, karena udah setengah jam juga. Oh, dan pas banget. Emang harganya udah pas habis. Oke? So, yeah, I think that's it untuk video kali ini ya, tentang structure range dan penjelasan gue tentang protected high dan protected low maupun structural liquidity. And yeah, thank you very much for watching, and I will see you guys in the next video. Peace.